Ser ah, serba-serbi ahensi. Okay, hi good people, welcome back. Halo good people, kembali lagi bareng kita di Ser Ah bersama saya tentunya dengan Abah. Kita anak ahensi beda generasi tapi selalu serasi. Ya, udah boleh. Ya malum lah kita kan sama-sama copywriter ya Bah. Iya dulunya. benar. Iya kan? Oh benar ya, kamu backgroundnya kopi, saya juga backgroundnya kopi sih sebenarnya. Awalnya dari situ, benar. Ya dari kok situ. kita sama-sama copywriter. Dan kalau aku sih Bah ada sedikit penasaran ya. Karena kalau pas waktu masuk ya, aku kan pikir dulu kan dikasih tahu kalau copywriter itu adalah tukang bikin tulisan-tulisan di iklan. Oke. Ya mungkin ada, kalau sekarang kan kita tahu lah teorinya, ada headline, Iya. body copy. Ya mungkin teman-teman yang udah pernah belajar copywriting ngerti lah istilah-istilah Iya. seperti itu. Nah ternyata setelahnya masuk advertising di dunia iklan, di biro iklan, ternyata nggak cuma nulis doang Iya. kerjaan copywriter tuh. Ya. Ternyata banyak banget skill-skill yang harus kita pelajarin juga gitu. Iya. Mungkin di copywriting sini juga banyak sih. Mungkin kalau kita kan dulu mungkin diajarin cuman ya mungkin di teman-teman yang udah ngambil kursus copywriting cuman diajarin mungkin bikin headline, body copy, tagline dan sebagainya. Cuman kalau pas nyemplung ternyata yang itu tuh mungkin sekitar 25% dari kerjaan seorang copywriter, Bah. Iya. Kalau menurut aku ya. Iya. Karena dari penulisan sendiri itu banyak banget yang harus kita kuasain. Contohnya gini aja, kita kan suka bikin jingle ya, Bah. Ya, Nah, dari situ kan betul. kita juga harus tahu gimana sih teori atau dasar-dasar teori menulis lirik lagu kan. Betul. Kalau misalkan kita nggak tahu cara bikin lirik lagu kan gimana mau bikin jingle. Ya. Itu kan sebenarnya salah satu teori penulisan yang lain juga Iya, gitu. iya. Nah, dari situ saya mikir Bah gimana ya tahun 70-an gitu kan pas waktu itu mungkin karena dari pengalaman aku sendiri sekarang nih kan dunia copywriting sangat majunya cepet gitu loh. Iya. Mungkin kalau zaman aku masuk cuman ada radio, TV, terus cuman ada mungkin print ad gitu ya, media cetak gitu. Sekarang kan udah ada digitalnya juga gitu kan. Iya. Ada Instagram dan sebagainya gitu. Nah, pas waktu zaman dulu Bah, kira-kira skill copywriter apa sih yang harus dimilikin skill apa yang harus dimilikin oleh seorang copywriter pas waktu di tahun 70-an. Kan zaman dulu belum ada komputer ya Bah. Oh, boro-boro. Apakah seseorang copywriter tuh harus jago ngetik atau gimana gitu. Iya. Kan masih mesin tik dan atau mungkin ada skill-skill copywriter yang dulu itu sangat esensial di tahun 70-an, sekarang mungkin udah punah, Bah. Kayaknya banyak yang punah ya. Banyak ya? Banyak yang punah, Res. Iya. Banyak yang punah gitu. Iya. Nah, asal kamu nanya gitu skill ya, basisnya tuh apa gitu ya. Tapi nanti kamu ingetin ya sebelum saya lupa ya. Soalnya ada yang menarik tadi kamu bilangin, copywriter tuh selain menulis konten buat majalah, buat apa-apa, tapi ada yang di luar juga tetap termasuk tugas kita is jingle. Iya. Ya, nanti saya mau ngomongin jingle. Iya, boleh. Ini menarik banget sih. Soalnya bukan apa-apa, ini dunia lain, tapi tetap dengan kopi. Tapi dunia lain bukan ada yang hantunya kan, Bah? Bukan. Iya. Dunia lain copywriting. Dunia Ya kan dunia lainnya dunia lain tiba-tiba ada penampakan gitu. Kalau sekarang dunia lain, buat saya apa coba AI? Oh, iya. Benar. Di Menarik. dunia Ya lain. menarik juga itu karena dulu kan belum ada AI, sekarang udah ada AI. Nah, itu jadi penasaran karena copywriting sangat cepat perkembangannya apalagi setelah era teknologi informasi revolusi informasi. Jadi penasaran gimana sih kalau zaman dulu zaman sebelum ada komputer tuh kayak gimana sih skill yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Ya, oke. Jadi nomor satu, saya ingat betul, saya lupa, Riz. Asli saya lupa. Para saya udah siapin di rumah. Waktu saya masuk ke O&M awal-awalnya, kamu kan mau jadi copywriter, ya. You know anything about it? Ya, namanya juga gini nih. Enggak, jangan begitu. Dikasih buku. How to write copy in advertising.
Ada satu buku, saya lupa di rumah ada, padahal tadi saya mau bawa untuk Ya, ya, nunjukin ya, ke ya. kamu gitu. Ya itu modal saya. Saya baca aja, tapi in the end of the day sih akhirnya sih kan practice by doing aja, learning by doing sih segala macam. Dan kayak kamu bilangin, apa harus jago ngetik? Yang penting modal itu masuk tuh dikasih mesin tik manual. Dan kalau bukan nggak salah, saya yakin tuh mereknya tuh Brother. Brother begini dong. Saya kan nggak bisa kan, masih apalagi kan dulu kan kenceng banget kan. Ya udah 11 jari aja, 11 jari dan udah cek 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 ting keret, cek 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 ting keret gitu loh. Awal tuh dari situ. Jadi udah satu sheet kurang lebih begini kan. Oke, terus saya tunjukin dong ke CD. Ini begini gini 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 ini. Ya oke deh, udah terus manual terus begini. 11 jari. 11 jari. Tapi itu jadi salah satu syarat nggak sih kalau harus bisa ngetik gitu? Kan dulu sangat keahlian ngetik itu mungkin kayak zaman keahlian software komputer zaman sekarang, Bah. Kalau lowongan kerja kan bisa menggunakan mesin tik gitu kan. Itu ada requirement-nya kayak gitu nggak? Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang nomor satu mungkin ini kali ya. Oh, Mungkin ini tetap kan ya. cuman vehicle doang ya. Beda doang untuk ekspresiin apa yang di sini. Ya. Asli Riz, sampai sekarang juga ya begini, saya boro-boro bisa begini. Dan itu kan manual dong. Jadi nggak ada ya, Bah? Nggak ada. Copywriter harus jago ngetik atau bisa ngetik? Nggak ada. Itu mah ya udah aja taking for granted aja. Soalnya ya bisa-bisa kita aja. Lama-lama kan kita juga bisa kan, apal juga sih. Nah di situ bedanya, asal kita mau bedain ya. Kalau yang dulu manual dong, yang dulu mesin IBM yang listrik, mesin tik, sekretaris doang. Mereka kan jago ngetiknya juga kan, atau keluarnya sendiri gitu dan kalau kita nggak cek cek king drot cek cok ting thread gitu aja terus manual, asli manual. Gitu. Asli manual. Nah, Bah, aku pernah denger pas waktu bikin print ad ya, di obrolan kita sebelumnya, itu ada nyinggung-nyinggung tentang apa tuh offset gitu atau apa setting gitu. Ya setting itu ya. gimana tuh? Pas waktu zaman dulu seorang copywriter tuh harus kayak gimana tuh untuk ketika membuat sebuah iklan cetak gitu. Oke, jadi nomor satu biasa kita kerja sama art director dong. Nah dia mungkin ada gambarnya. Nah bagusnya dulu ya buat saya sih untung-untungan aja. Headline-nya bagus, artinya bisa terjemahin headline-nya. Tapi asal memang visualnya bagus, ya kita sebagai copywriter juga mesti terjemahin dalam bentuk kata. Ya kan? Nah ini udah setuju nih, headline apa, sekarang kopinya udah ketahuan nih, layoutnya udah ketahuan, gambarnya let's say 70%, kopinya cuma 20%, backshotnya 10%, apa gitu kan. Nah oke, ini udah disetujuin nih. Kopinya udah disetujuin. Setting, Riz. Kita kirim ke setting. Yaitu kopi yang kita udah tulis. Tapi karena kita yang tahu layoutnya segala macam, dulu seorang copywriter mesti tahu point size. Oke, kira-kira untuk segini nih point size 14. Tapi main aman-aman deh, 14 sama 12. Tapi selain itu juga ada pika. Pika tuh urutan apa tuh ukuran antara spacingnya apa segala macam. Begitu kita pesan ke setting, bikin setting point size 14 sama 2, pikanya sekian. Dikirim dong. Nah mungkin siangannya atau nggak mungkin siang sih dulu sih. Paling sehari baru datang lagi dalam bentuk bromide. Itu yang ditempelin di FA. Itu yang ditempelin di FA. Jadi kalau headline-nya sendiri segala macam itu kita ke dark room. Ya belajar kita juga ke dark room aja, gelap-gelap bikin tulisan apa, pakai apa tuh istilah tuh, letraset apa ya? Rugos. Wah, saya belum ngalamin, Bah, mana saya tahu, Bah. Jadi ada satu sheet. Saya mungkin nanya ke Abang juga karena saya nggak tahu tuh zaman itu. Ada satu sheet itu ada huruf-huruf ya semua, khusus buat headline-nya apa, fontnya berapa, ya udah kita pakai, kita tulis dong, tempelin A, misalkan apakah, jadi kita ambil A-nya. Nempel dong di sini P, udah satu tulisan begitu, itu kan masih lepasan kan, udah kita turun ke dark room, dibikin bromide jadi satu lembar begitu, nah, baru kita tempel di FA manual. Tapi itu berarti harus tahu jenis font ya, Mbah? Yes,
Yes, Jadi yes. kalau misalkan ini fontnya apa gitu ke bagian setting itu. Ya, jadi kita kasih tahu, jadi misalkan sama art director bilang kan ini nih enakan gue pakai font ini, kita ngelihat, oh ya boleh cocok juga. Nah kita kirimin ke settingnya di situ. Point size berapa, PK-nya berapa, fontnya apa, gitu. Ya. Biasanya kita kirim itu jangan pernah ngirim cuma satu. Jadi oke yang 12 sama 14 kirim, jangan 2 kali. Jadi yang 12 kalinya 12 point size dapat 2, yang 14 juga dapat 2. Seumpamanya salah-salah di FA itu kan bisa dicacah kan. Kita ada serap. Bisa langsung dimasukin gitu. Tapi memang terus terang memang banyak kan asal font type apa segala macam kan memang art director kan. Tapi kan kita mesti tahu dong asal disebut font type-nya kayak begini berarti spacing-nya berubah dong. Ya Masa betul. 14, let's say kita bilangin point size 14, muat nggak? Makanya kita main, siapa tahu nggak muat, kita bikin 12 deh. Gitu. Pernah nggak Bah ada salah ngasih instruksi ke setting terus dimarahin gitu? Sampai sekarang sih alhamdulillah nggak. Makanya itu, always pesen 2 set. Terus. Asal 1 set salah, nunggu sehari lagi buat Eva-nya. Kalau kita 2 sekaligus, wah nggak apa-apa, gue udah serap nih. Masukin aja di situ. Dan itu kan mau cacah tuh sama FA artis itu kan beneran. Asal 1 huruf salah, 1 huruf itu yang dipotong, diganti lagi 1. Gitu. Berarti kalau ada salah-salah tulisan huruf tuh lumayan ya. Lumayan. Ininya Lumayan. proses Lumayan. revisinya nggak kayak sekarang tinggal diganti. Oh nggak boro-boro. Soalnya begitu udah jadi settingannya di dalam FA-nya, kopinya udah jelas, headline-nya udah jelas, ternyata wah ini salah nih, harus diganti nih, ini salah nih atau apa. Ya udah, kalau nggak pesen lagi, ya udah kita cacah, manual, potong aja. Semua ada tulisan, harus ada tulisannya ganti, tapi di setting keluar itu gunti gitu. Si O-nya dicabut, taruh si A-nya. Segitunya, Riz. Nah pas abis itu kan masuk tahun berapa Bah mulai komputerisasi Bah? Mungkin Abah mulai pegang komputer. Saya tahun 77 masih pakai typewriter. Nah, terus saya pindah ke agensi yang lain 80-an juga masih typewriter. Ya. Sampai saya sempat jadi CD pun saya masih pakai typewriter. Buat saya sih terus terang rada di atas 90 kali ya. Lebih mungkin. Ya, ngerti. Ya itu saya ya. Itu saya. Mungkin yang lain sih, agensi lain mungkin akan lebih cepat lagi ya. Itu pertama kali word processing atau software yang digunain apa Bah? Kita main dulu, kita sebagai copywriter yang paling sering saya pakai juga karena untuk bisa bikin layout juga adalah PageMaker. Nah, ada yang tahu nggak tuh PageMaker? PageMaker ya. Tapi itu bagus menurut saya PageMaker, Riz. Karena apa? Minimal udah ketahuan ukurannya seberapa. Terus kita kasih space saja buat gambar. Dikosongin, memang gambar belum ada dong. Kan kita cuma bikinin kopinya doang kan. Nah, terus mungkin ada tengah-tengah di sebelah kanan atau di tengah-tengah ada produknya. Nah, berarti kan sisanya ini buat kopi kan. Ya kita ngetik, zaman dulu sih lumayan canggih sih, kita kasih border apa, cek, atau dia ngikutin chat. Jadi ini rata kiri, yang itu ngikutin. Nah, pas yang bagian sebelah kanannya, let's say 2 kolom, ya jadi rata kanan, ini yang rata, yang di sini ngikutin bentuknya itu gitu. PageMaker ya, PageMaker. Dan selain itu juga ada CorelDRAW ya. CorelDRAW ya. CorelDRAW bukannya buat ini Bah, art director atau graphic designer? Art director, graphic designer ya, tapi ya karena dulu mungkin rada gampang ya, kita juga pengen tahu ya. Kalau dulu kan kalau nggak salah ada aplikasi namanya WordStar Bah. Pernah gunain nggak Bah? Nah buat saya belum. Oh di kantor bukan salah satu apa namanya, kalau sekarang kan standar kreatif industri kan model Adobe Illustrator, atau Photoshop gitu kan. Berarti WordStar nggak termasuk? Enggak, karena waktu itu saya bilangin kita tuh hanya sampai manual. Begitu udah setujuin kan setting kan. Nah setting udah langsung kerjain si FA artis. Karena kita udah kasih tahu nih, oke, point size ini, PK-nya sekian, apa-apa, mereka tinggal tempelin gitu. Jadi saya sendiri sih nggak pakai gitu-gituan, pakai WordStar atau apa. Nah asal kita ngomongin, kalau kita kan mesin tik kan, depan saya
copywriter juga pakai mesin T kan, tapi kan mungkin beda merek ya. Waktu itu saya nggak ngerti dia pakai apa. Otomatis kan apa tuh fontnya kan lain-lain kan, lain sedikit gitu. Nah asal untuk presentasi dalam booklet Ya, ya. kan kita mesti tulisin dong apa iklan ini kopinya ini, iklan berikut follow up ads-nya iklannya ini. Nah itu kita kasih ke sekretaris di bawah, mereka yang bikin, jadi kelihatannya rapi. IBM dulu masih ya, jadi jelas gitu, seragam dan kelihatannya juga enak gitu. Nah, Bah, kalau saya lihat kan iklan-iklan tahun 70-an sampai tahun 80-an kali ya. Itu kan kopinya panjang-panjang banget kan, Bah. Jadi cuma satu foto, terus deskripsinya itu body kopinya itu panjang banget, kayak narasi kayak gitu. Nah, menurut Abah ini skill yang menghilang juga nggak sih dari dunia per-copywriting-an gitu? Karena kalau sekarang itu kan kopi pendek-pendek banget, Ya. kebanyakan visual gitu kan. Yes. Karena apakah zaman dulu itu seorang copywriter harus wah jago banget merangkai kata-katanya, kopinya bisa panjang-panjang. Jadi satu gambar yang biasa aja dengan bacaan kopinya yang menarik, itu kan orang bisa ngelihat iklannya gitu. Iya. Tapi mungkin menurut saya juga itu zaman beda orang sekarang kali ya. Maybe mereka tuh they don't have time untuk baca kopi mungkin. Tapi melihat gambarnya yang seru, headline-nya yang bagus, bisa klop. Oh maksudnya udah begini gitu. Jadi mungkin ala kadarnya aja. Tapi kalau zaman dulu tergantung juga sih ya. Yang kelihatan banget apa coba? Iklan mobil. Ya. Iklan mobil. Dari dulu iklan mobil sih statis begitu, tapi wah tulisannya mesti panjang gitu. Nah kalau sekarang kan beda-beda, udah nggak sepanjang-panjang gitu. Asal mau panjang-panjang baca aja brosur, gitu. Ya. Karena saya kebetulan juga masuk di ONM, ya. Dan David Ogilvy kan dia kan percaya sama long copy kan. Ya udah jadi minimal. Oh oke nih yang punya ini suhu gurunya nih harus begini, ya udah minimal ya kita juga rada kena gitu loh ya. Tapi ya terus terang aja sekarang as time goes by, sekarang udah 40 tahun kayaknya nggak ini juga nggak akan bisa. Ya kalau saya terus terang kalau bikin kopi yang panjang itu selama kerja ya, kalau nggak di brosur atau dibikin editorial. Ya. Tapi kalau untuk print ad tuh biasanya cuman satu, udah bikin 2 paragraf aja udah diprotes sama art director. Yes. Ini kopi lu kepanjangan nih. Ya. Pendekin Betul, dong betul. gitu. Jadi beda banget gitu. Kalau zaman dulu gila kopi iklan mobil terutama ya tadi seperti Abe bilang, panjang-panjang banget ini nih ini kopinya gitu. Jarang banget kan zaman sekarang yang kopinya sangat panjang kayak gitu. Kalau saya pribadi, Res, walaupun copywriter, saya kalau bisa sih dikit aja deh. Ya. Kalau saya punya ada ini ada sebuah bukan apa slogan gitu. The best copy is no copy. Ya boleh. Asal terus terang, asal gambar bagus, headline-nya juga itu klop begini, ngapain lagi sih kasarnya sih ya. Nah, tadi sempat nyinggung masalah jingle. Nah, iya. Apa sih yang menarik dari bikin jingle menurut apa? Yang kalau jingle sekarang udah punah buat saya. Karena dulu zaman saya kita mau ambil lagu, let's say lagu apalah, lagu barat, ya kita boleh pakai, nggak ada bar-barannya. Jadi boleh ngikutin persis sama itu instrumental ya, musiknya ya. Tapi kan ada liriknya dong. Nah liriknya itu kita ganti sama lirik Indonesia. Nah kita kan mesti dengerin dong, oh ini syllablesnya berapa, N-nya sampai di sini, harus dibikin, asal mau bikin rhyming ya boleh gitu ya. Tapi patokannya itu adalah dari lirik yang asli. Nah sekarang udah nggak bisa. Oh sekarang iya. Udah nggak bisa. Kalau saya biasanya diplesetin nadanya. Ya sekarang diplesetin. Jadi ya cuman sama beberapa bar terus di ujungnya dibelokin. Tapi kalau misalkan orang yang jeli sih, ini kayaknya lagu ini deh. Gitu. Iya betul. Tapi kalau dulu Res bebas Res. Berarti plek-ketiplek ya? Plek-ketiplek lagunya. Soalnya saya ingat dulu saya ingat banget ya, kita lagi bikin buat si CD kita ini orang Australia lagi bikin buat semacam kayak Tenso Plus loh. Ya. Dia kan lentur banget kan, jadi apa dia nggak lepas-lepas. Terus dia tanya, Tagore, yes,
Do you know the band, dia sebutin apa Stitch gitu, lagunya Bandit. Oh gue tahu, pakai itu ya, cuman nyanyiin bahasa Indonesia. Jadi misalkan Bandit, nene, nene, ya Bandit ya kita ngomong kayak tekuk apa, tapi iramanya persis kayak gitu, Iya, persis iya, kayak iya, gitu. iya. Itu bantu ya, saya kira tahu musik ya, 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 sangat ya. bantu, sangat bantu. Berarti kalau zaman dulu bebas untuk Bebas. plek-ketiplek berapa bar aja Yes, yang plek-ketiplek. kopi. Yang terakhir kan sampai 8 bar ya. Ya oke, tapi sekarang ya udah nggak ngerti lagi deh sekarang saya gimana. Oke. Bah, tapi kalau formula copywriting sendiri menurut Abah Hmm. masih bisa dipakai nggak sih yang Abah dulu pelajarin zaman 70-an sampai sekarang? Asal dulu saya lihat itu semua product centric. Mm-mm. Yang kita jualan produk kan. Terus sekarang kan udah ngomongin consumer centric kan, insight-nya kan, yang bisa relate. Jadi bukan ya kopi gitu loh, misalkan kopi, oh dulu kan, wah ini kopi Arab, misalkan kopi ini terbuat dari biji-biji gunungan apa-apa. Tapi sampai sekarang masih ada sih yang gitu. Ya, ya. Kalau untuk jualan masih, Jualan Bah. kan masih kan. Iya. Tapi kan orang-orang udah tahu, aku pengen tahu, oh ini dari pegunungan. Lebih pada nanti satisfaction-nya dong, Iya. buat saya ya. Jadi orangnya kayak, oh ini bener. Jadi more to dari consumer insight-nya aja, yang ngarepinnya tuh hasilnya, end result-nya gitu loh. Bukan manufacturer's claim Ya, 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 ya. ya, tapi claim daripada consumer, which is basically consumer insight kalau buat saya Ya, ya. itu. Terus ada satu risk yang saya mungkin apa tuh sampai sekarang juga masih berjalan sih ya. Kalau dulu setiap kali syuting atau apa, saya mesti ikut. Dan kebetulan juga ya mungkin ada bahasa, jadi akhirnya saya cukup dekat sama CD apa sama ininya ya, sama si film directornya. Kan ada intonasi dong. Nah, si talentnya dia ngomong begini-gini, karena kita yang bikin, oh jangan begitu, harus begini-gini deh. Jadi intonasi kita juga ngajarin, ya itu kan di luar kebiasaan menurut saya ya. Jadi itu kan seorang orang harusnya film director kan. Tapi film director itu dulu kita kebanyakan bule. Nah, mereka gimana dong, nggak ngerti kan. Maka itu waktu itu ya kita mesti ada di situ untuk jelasinnya. Nah, betul, Bah. Setuju. Karena seperti yang tadi aku bilang, kemampuan copywriting itu mungkin cuma 25% ketika Yes. kerja sebagai copywriter di dunia iklan. Karena banyak hal yang harus kita pelajarin lagi, skill yang harus kita milikin, salah satunya tadi itu. Kalau disebutnya itu mungkin audio directing, Bah. Kalau diistilahin ya ada audio director sebenarnya. Nah, kita sebagai seorang copywriter tuh harus bisa menjaga continuity script kalau kita di dunia perfilman. Jadi kita ngomongnya si talent ini bener apa enggak gitu kan. Apalagi kalau kita kerja sama film director dari luar negeri yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalkan di iklan kan suka ada voice overnya ya, suaranya, narasinya. Nah, kita sebagai copywriter itu yang mengarahkan bagaimana intonasi si voice talent itu dalam menyampaikan iklan kita. Nah, itu adalah satu skill lagi yang harus kita pelajarin, yaitu ya tentang tadi audio directing. Nah, kita harus ngerti intonasi, terus harus mungkin kita ngerti juga tentang basic editing audio gitu kan. Nah, jadi kenapa itu sebabnya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah belajar atau ngambil kursus copywriting, yaitu kalau mau nyemplung di dunia iklan itu masih jauh teman-teman. Terus saya ingat satu Riz, waktu itu saya juga sempat deg-degan sih asli. Saya bilangin waktu awal-awalnya saya masuk tuh sebagai copywriter, terus sebenarnya saya cuma sebagai penerjemah. Karena orang Australia dia bikin skripnya jadi bikin bahasa Inggris dong. Yang saya ingat asli adalah, let's say, kita boleh ngomong merek nggak sini? Ya bentar kita Ya, tit gitu. kamu tit aja ya. Kalau misalkan nggak bayar tit gitu Ya, lah. oke, siapa itu? Nah, di dalam kopinya, dan itu udah disetujui oleh klien bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris itu honey spray Baygon. Nah, dalam Indonesianya kan saya kan terjemahin dong. Saya betul baru awal-awal tuh jadi sayang semprotkan Baygon. Gitu kan? Ya. Nah, pas waktu di syuting, si talentnya ini, dia tuh susah banget gitu ngomongnya tuh, sayang, semprotkan Baygon.
sayang semprot. Jadi waktunya tuh nggak enak gitu loh. Terus akhirnya dia sendiri, Mas, apa boleh nggak saya rubah? Rubah kayak apa? Semprotkan baygon sayang. Itu yang dipakai. Nah waktu itu saya bilangin, oke, this makes sense. Jadi kita mesti berani juga ngambil keputusan gitu. Soalnya dulu awal-awalnya asal kopinya udah begini harusnya begini. Tapi kan cuman beda doang kan. Sama dia buat enak intonasinya akhirnya dia begitu. Terus akhirnya klien bilang kenapa begini? Ya kita mesti kasih tahu. Hey look ini gini. Akhirnya nggak apa-apa tuh. Nah, ngomong-ngomong masalah terjemahan gitu ya, menerjemahkan gitu, teman-teman. Di dunia copywriting atau di dunia kreatif juga ada yang namanya transcreation, Bah. Kalau orang kan mungkin taunya translation. Yes. Nah, tapi di dunia kreatif itu namanya transcreation. Jadi bukan translation biasa. Translation plus creation. Yes. Jadi ketika kita menerjemahkan iklan-iklan yang dari luar, mungkin kebanyakan kan bahasa Inggris ya dari global, itu nggak bisa plek ketiplek diterjemahin ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia. Tapi kita harus tahu juga gitu kan. Ini tadi seperti yang contoh Abah ceritakan, kita harus tahu juga terjemahan mungkin jauh banget kalau secara kata per kata gitu. Tapi secara konteks itu kena banget gitu. Nah, makanya ini salah satu skill juga nih teman-teman kalau teman-teman mau nyamplung di dunia iklan ya sebagai copywriter di advertising agency. Jadi masih banyak lagi kan. Ya betul. Terus ini juga mungkin yang kamu ngomongin apa Transcreation ya. Mungkin ya sekarang udah ada istilah itu kan. Mungkin kalau dulu nggak ada istilah itu. Belum. Cuman mungkin. saya udah ngerjain. Ya. Why? Karena satu saya ambil dari bahasa Inggris translate. Tapi ini nggak kena. Ini the whole concept saya mesti translate into bahasa yang orang tahu. Iya. Gitu kan? Nah kalau sekarang ya memang nggak ada bule juga kan. Sepaling kan ide-ide kan antara sesama ini dong. Nah si copywriter tuh translate konsepnya ide sampai begini. Ya. Oke. Bagus. Nah, ya sampai seperti itu kita membentuk sebuah campaign global ketika diterjemahin ke bahasa Indonesia atau dilokalkan. Itu sesuatu yang lebih kena dan tidak diterjemahkan secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan transcreation. Ya. Oh, jadi inget ya. Ingat tuh, saya waktu pertama kali di ONM, saya kan sebagai copywriter kan. Ya memang konsep pikiran saya juga bahasa Inggris ya, jadi lebih gampang. Kadang-kadang tuh malah ya Indonesianya tuh apa. Ada satu orang yang saya selalu ketemuin, which is media manager. Saya boleh disebut nama nggak? Boleh lah, Boleh. Bati, namanya Bati Subati. Hi Bati, wherever you are, say hi. Thank you for everything. Karena apa? Dia Inggrisnya bagus, bahasa Indonesianya bagus, tentang angka-angka bagus juga. Jadi seumpamanya dia ada begini, asal suara berumut-umut banget. But how do I say this gitu, bahasa gitu loh. Dia sebut, what if you said this and this? Oh, oke. Jadi bukan dari saya. Jadi kopi juga bisa dari mana-mana aja. Gitu loh. Jangan malu nanya. Ya. Tapi kalau menurut saya sekarang copywriter tuh banyak yang bagus-bagus. Karena apa? Mereka menciptakan term sendiri-sendiri. Ya kan? Ya. Mereka bikin term sendiri-sendiri. Artinya begini, dia ambilin itu. Awalnya memang aneh, tapi akhirnya lama-lama jadi orang tahu. Oh, maksud lu tuh begini. Malah jadi everyday language. Ya. Dan orang Indonesia tuh pinter banget plesetan. Pinter, nggak usah copywriter, semua orang juga plesetan mah jago aja udah. Ya. Gitu. Jadi sah-sah aja ya. Jadi malah saya pikir, oh ya oke, memang pinter kok orang Palsam. Oke, Bah, kalau tadi kan kita bicara tentang yang punah di dunia copywriting dari tahun 70-an, mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Yang paling besar sekarang yang tools ataupun skill dari copywriting atau copywriter yang ada zaman sekarang yang mungkin nggak kebayang di tahun 70-an apa? AI. Oh, ya benar. AI. Gila. Dulu kita mesti mikirin apa sampai pas atau gimana. Sekarang AI. Kita mau bikin copy juga bisa kan? Deskripsi. Betul. Bisa langsung sama AI.
Ya. Asal kepanjangan shorten dong, di short prompting aja kan. Ya. Nah AI aja untuk bikin surat lamaran bisa dan bagus-bagus lagi. Ya. Ya, ya lama-lama AI ya bisa ngambil kerjaannya, Ya. Bisa membunuh karir copywriter? bisa. Menurut saya Oh. bisa. Menurut saya bisa ya. Yang bisa tuh copywriter, desain, graphic design gitu kan bisa ya. menurut Berarti saya sih ya. kedepannya seorang copywriter nambah lagi nih skillnya, harus jago prompting. Yes, prompting. Nah, prompting pun juga, lu jangan lupa prompting tuh apa? Ya. Brief dong, Ya. kata-kata kan. Lu mesti jago di situ. Ya, Orang bisa prompting, tapi hasilnya bisa lain-lain. betul. Asal kamu sebagai copywriter tahu dong what you want, ya kan? Akhirnya kamu bisa tulis per ini, keluarnya hasil beda. Comes back to basic lagi. Your skill as a copywriter gitu. Ya. Waduh, kayaknya banyak banget ya, Bah. Tapi sebenarnya terus terang nih teman-teman, yang saya obrolin tadi skill-skill copywriter tuh mungkin baru sekitar 65%. Masih banyak skill copywriter yang tersembunyi yang belum kita obrolin. Iya, Cuman iya. mungkin kita keep dulu aja, Bah. Ya, Biar- keep biar dulu. teman-teman penasaran. Yes, Makanya kalau yes. misalkan teman-teman pengen tahu skill copywriter yang lain atau lebih mendalam tentang copywriter dan copywriting, jangan lupa subscribe dan like video ini biar gak ketinggalan video serserah Yes. selanjutnya. Oke, thank you good people. Sampai episode berikutnya lagi. Love you Oke. guys. Ya. Serba serbi ahensi.